Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam Nasid dari kelas 3 PGSIA 3 NIM 1913300000561. Nah, kali ini saya akan melaksanakan bimbingan konseling secara individu untuk memenuhi tugas bimbingan konseling SD dosen pengampu Bu Nedi Rofiko MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil Raffi namanya. Silakan perkenalkan diri dulu namanya. Raffi Arsyad Dari Teluk Wetan SD SDN Kampus. Nah, jadi namanya itu kali ini Raffi Arsyad dan dia baru kelas 4 SD, kelas 4 SDN 1 Teluk Wetan. Nah, kali ini kenapa saya mengambil Raffi? Karena ketika saya melihat kondisi sekitar bahwasanya sekarang banyak anak yang merasa gadget itu selalu ada di genggamnya dia. Nah, itu tak terlepas sehingga salah satu dari termasuk Raffi itu termasuk sering melaksanakan penggunaan gadget yang berlebihan, kadang lebih ke game online yang lebih cenderung tidak membawa manfaatnya dan sering meninggalkan dalam proses pembelajaran. Nah, itu sebelum itu kenapa saya mengambil bimbingan konseling pribadi secara individu, dikarenakan peserta didik ini kalau saya lihat itu memang dia cenderung pemalu dan ketika untuk mengungkapkan kurang berani untuk menyampaikannya. Nah, pada sebelum sesi kali ini saya sudah bertemu dengan orang tuanya yang dari ibunya itu memang khawatir karena Raffi ini terus-terusan untuk memegang gadget dan secara berlebihan, dan untuk pembelajarannya di kelas 4 ini sering terbengkalai, jadi malas-malasan gitu dalam proses pembelajaran. Nah, kali ini saya akan mencoba memberi konseling meskipun saya tidak bisa mengulik apa yang Raffi rasakan, tapi setelah saya mengetahui beberapa pertanyaan dari memberi pertanyaan kepada orang tua, saya menjadi tahu bahwasanya Raffi itu yang pertama sering menggunakan gadget dalam penggunaan game online, misal Mobile Legends atau PUBG dan lain-lain. Nah, yang kedua, siswa tersebut memang cenderung bukan pemalas, cenderung berdiam diri dan tidak suka banyak bicara. Nah, yang ketiga, untuk sistem pembelajaran memang sering tidak teratur, seringnya itu tidak mau belajar. Nah, gitu. Nah, kali ini saya akan coba memberikan bimbingan konseling kepada adik Raffi dengan tujuan Raffi tahu cara penggunaan gadget itu harus seperti apa sih? Apakah harus main terus menerus atau bagaimana? Nah, yang kedua itu gadget itu sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Tahu nggak apa itu? Nggak tahu. Nah, nanti kita akan pelajarinya. Nah, pada kesempatan kali saya menggunakan media laptop sebagai media utamanya. Nah, pada kali ini saya membuat sebuah PPT yang berjudul Edukasi Media Sosial dan Pemanfaatannya sebagai Media Pembelajaran untuk mendongkrak keinginan peserta didik untuk belajar meskipun di tengah pandemi yang belum mana siswa tersebut belum bisa untuk bertatap muka gitu ya. Nah, pada kali ini kita tahu bahwasanya gadget itu memang bahkan anak kecil dari mulai dari umur 1 tahun sampai 12 tahun sudah punya gadget. Raffi punya gadget kan? Nah, punya. Nah, itu biasanya tema ini diangkat memang kepedulian untuk bagaimana cara sih untuk menanggulangi kecanduan gadget tersebut. Nah, pada kelas ini kakak kasih tahu ya bahwa sebenarnya itu gadget itu mempunyai dampak positif dan negatif. Kalau positif artinya, kalau positif itu artinya dampak yang baik bagi Raffi gitu, dan dampak negatif dampak yang buruk bagi Raffi.
Nah, untuk dampak positif penggunaan gadget adalah yang pertama adalah perkembangan imajinasi, melihat gambar kemudian menggambarnya sesuai imajinasinya yang melatih daya pikir tanpa dibatasi oleh kenyataan. Jadi kalau Raffi kepikiran bahwa astronot, terus Raffi coba menuliskan, itu bisa juga. Terus melatih kecerdasan. Dalam hal ini anak dapat terbiasa dengan tulisan, angka, gambar, membantu melatih proses pembelajaran. Contohnya ketika Raffi coba memainkan game yang berupa ada angka-angkanya, itu termasuk dalam hal yang positif dalam menggunakan gadget atau media sosial. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan percaya diri. Ketika Raffi misal coba kan misalnya main PUBG kan, nah misal main PUBG itu ketika Raffi menang pasti seneng kan, seneng atau sedih? Nah, pastinya kan senang. Itu salah satu manfaat dari dampak positif penggunaan media sosial maupun gadget. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan dalam membaca, pemecahan masalah. Misal seringkali kita temui misal dari Mobile Legends. Kalau Raffi kan saya tanya dari pihak orang tuanya memang sering melaksanakan game Mobile Legends terus-terusan. Nah, itu meskipun banyak negatifnya, ternyata itu game Mobile Legends itu dapat untuk mengembangkan kemampuan membaca, terus cara mengatur strateginya. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh Raffi. Nah, tapi kita perlu ingat bahwasanya untuk dampak negatif juga pun ada, malah terlebih banyak. Yang pertama, kalau Raffi main terus HP, konsekuensinya apa? Malas belajar, nggak mau bermain sama teman-teman yang lain, terus sering mengurung sendiri di rumah, makanya nggak gelem bermain sama teman-teman, terus tidak kurangnya sosialisasi dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, adapun dampak negatifnya salah satunya adalah penurunan konsentrasi belajar. Ini sudah termasuk, tapi sudah termasuk dalam dampak negatifnya, karena saya tanya orang tuanya itu memang mengalami kesulitan dalam belajar, sering tidak mau belajar, seringnya main gadget terus. Dan untuk Raffi juga sering malas untuk menulis, bahkan untuk membaca pun mungkin jarang ya saat ini. Nah, ada yang ketiga adalah penurunan dalam membangun komunikasi atau bersosialisasi. Misal zaman dahulu kalau dari kakak itu kenal gadget itu pada umur 2 MTS atau 2 SMP. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa teknologi semakin maju gitu kan. Nah, yang keempat, kalau main game terus bisa mengakibatkan kesehatan kita menurun loh. Contohnya misal kalau kita sering main gadget, dengan mata kita itu terasa lelah, terus bisa mengakibatkan min atau minus gitu ya. Dalam hal yang terakhir mungkin ini yang dalam konteks yang salah satu yang termasuk paling intinya, karena perkembangan kognitif pada usia dini terhambat. Kognitif atau pemikiran proses psikologi atau berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati dan membayangkan dan memperkirakan, menilai, memikirkan lingkungan sendiri akan terganggu, karena dengan kita sering menggunakan gadget, kita tidak peduli apa sih itu pengembangan kognitif, bagaimana cara mengatur emosi, bagaimana cara kita untuk berani berbicara. Nah, nah itu tadi salah satu dari sekian tadi kita sudah mengetahui tentang dampak positifnya tadi kan, dan dampak negatifnya. Jadi Raffi itu nanti untuk penggunaan gadget agak dikurangi ya. Boleh main gadget tapi jangan terus menerus gitu ya. Nah, untuk tunjangan bimbingan konseling kali ini memang bagaimana cara saya menjelaskan tentang penggunaan media sosial atau gadget secara dengan baik gitu, dan mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang menyimpang dalam bermedsos. Terus tujuan pembimbingan konseling lainnya adalah menganalisis kegiatan yang dikategorikan positif dalam
penggunaan media sosial dan sebagai media pembelajarannya. Nah, jadi itu kalau kita menggunakan gadget, kita harus tetap memperhatikan kita tetap ada kewajiban untuk belajar, apalagi Raffi masih kecil, jadi wajib untuk perkembangan kognitif juga harus dikembangkan terus menerus. Terus juga untuk perilaku yang menyimpang gini, ketika kita contohnya dengan game Mobile Legends itu kita kan saling membunuh kan. Nah, jadi itu tidak boleh diterapkan dalam kehidupan nyata. Misal kalau Raffi ketemu sama temannya itu ditonjok, itu nggak boleh, itu termasuk dalam penyimpangan, nggak boleh ya. Nah, yang terakhir itu dalam kegiatan yang dikategorikan positif, kita juga mengambil gadget itu bisa dimanfaatkan dalam media pembelajaran dengan penggunaan YouTube maupun lain-lainnya. Nah, ini sekilas tentang pada zaman dahulu, ini salah satu betapa indahnya dunia tanpa gadget gitu ya. Nah, ini contohnya salah satunya ada kita bermain sepak bola. Ini bisa dilihat ada bermain kelereng, ada dakon ya, ini dakon, terus itu. Nah, itu tadi dulu permainan yang sering kakak lakukan ketika zaman SD. Kakak belum mengenal tentang penggunaan gadget. Nah, Raffi tahu nggak sih bahwa gadget itu bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadinya itu YouTube yang Raffi bisa nonton itu bukan hanya sekedar untuk nonton mungkin game Mobile Legends tentang atau apa, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk penggunaan belajar. Misal Raffi untuk kali ini memang saya memang tidak tertuju pada penanganan kasus belajar, tapi saya coba lebih ke akarnya dulu, karena ini memang yang harus ditangani terlebih dahulu adalah penggunaan gadget yang terlalu berlebihan. Nah, untuk itu karena Raffi juga termasuk pemegang gadget yang aktif, jadi saya coba arahkan nantinya untuk penggunaan gadget bisa dimanfaatkan dengan secara media belajar. Untuk sekarang saya tanya ibunya itu ada pembelajaran tentang PAI, tentang nama-nama malaikat gitu. Nah, hal yang kita bisa laksanakan, Raffi, kalau buka YouTube bukan hanya musik atau apa, tapi juga bisa searching. Misal ini ada contohnya, ini ada penggunaan nama-nama malaikat, terus ini ada kuisis itu adalah sebuah misal Pak Guru misalnya nanti memberikan soal, ada soal, nanti Raffi jawab, nanti di kuis ini ada beberapa musik dan lain-lain gitu ya. Nah, kita coba dengarkan ya bagaimana sih caranya untuk pemanfaatan media sosial. Tunggu dulu, ini buka browser. Loadingnya lama ini. Nah, ini kita sudah di awalnya. Nanti Raffi coba klik saja, cari YouTube, ini YouTube. Tentang banyak YouTube. Nah, jadi nanti untuk penggunaannya kita setting ini, misal nama
belajar itu ya. Apa lagi? Baca coba. Baca. Nah, itu tadi penggunaan YouTube sebagai media belajar. Dan misal nanti kalau Raffi juga cari misal cara perkalian, nanti di YouTube juga banyak ada. Nanti juga bisa belajar melalui internet. Jadi bisa tidak hanya digunakan untuk penggunaan game online. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan kepada adik Raffi tentang bagaimana konsep bimbingan konseling secara individu untuk mengatasi kali ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan harapannya dengan tadi kita Raffi mengetahui tentang penggunaan gadget itu bagaimana seharusnya, dampak positifnya, dampak negatifnya, juga bisa memanfaatkan YouTube sebagai media belajar. Misalnya tadi penggunaan kita mengetahui nama-nama malaikat melalui YouTube gitu ya. Nah, itu mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Saya harapkan Raffi juga tidak selalu melulu menggunakan gadget gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.